Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan menemukan sejumlah kelebihan bayar dari laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2020. Kelebihan bayar terjadi dari proyek pengadaan pemadam kebakaran, proyek pengadaan masker dan alat rapid test, hingga kelebihan bayar gaji pegawai Pemprov DKI yang sudah wafat atau pensiun. Bagaimana jawaban dari Pemprov DKI dengan adanya tuduhan kelebihan bayar ini? Apakah kemudian ada potensi korupsi jika ini terus berulang? Dan untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung sore ini melalui sambungan Zoom Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Selamat sore Pak Wagub. Selamat sore Mbak Nana dan pemirsa. Dan juga Pak Misbah Hasan, Sekjen Forum Indonesia. Pak Misbah Hasan dari Fitra. Selamat sore Pak Misbah. Ya, Pak Misbah Hasan. Selamat sore Mbak Nana. Ya, dari Fitra. Ya, selamat sore Bapak-Bapak. Semangat sekali tampaknya untuk bisa berdiskusi sore hari ini. Saya mau ke Pak Wagub terlebih dahulu. Dari Pemprov, dari hasil laporan BPK ada beberapa kelebihan bayar Pak yang dilakukan Pemprov DKI. Seperti kelebihan bayar gaji pegawai, pengadaan masker, alat rapid test, sampai pengadaan damkar. Kenapa ini bisa terjadi? Di mana masalahnya Pak Wagub? Yang pertama, mengenai kelebihan bayar terkait gaji pegawai itu disebabkan karena ada yang pensiun dan ada yang meninggal ya. Jadi antara kecepatan rutinitas pembayaran bagian keuangan dan bagian pelaporan dan bagian kepegawaian itu ada miss ya. Jadi belum dimasukkan syarat-syarat kematian seperti akte kematian belum didaftarkan sehingga bagian keuangan langsung membayarkan. Sehingga ada kelebihan membayar kurang lebih sampai 862 juta rupiah. Dan sudah dikembalikan sebesar 423.503.275 atau sekitar 49,1%. Dan yang lainnya sedang dalam proses penagihan. Jadi ini terjadi hanya masalah administrasi, tidak ada kerugian di sini, apalagi korupsi atau markup. Kemudian yang kedua, terkait kelebihan bayar di temuan BPK terkait di bidang kesehatan, di masker maupun rapid antigen, itu juga sudah kita tindak lanjuti rekomendasi dari BPK dan di situ tidak ada markup, tidak ada juga uang yang dikembalikan dan di situ juga tidak ada kelebihan bayar di situ. Jadi semua sudah sesuai dengan ketentuan aturan yang ada. Mengenai harga-harga masker, harga-harga rapid antigen itu kami dari Pemprov mengikuti harga-harga yang sudah ditentukan ketentuan dari Kementerian Kesehatan. Jadi bukan kami yang menentukan. Karena waktu itu dalam kondisi darurat, kami mengikuti harga-harga yang sudah ada, yang sudah dirilis oleh Kementerian Kesehatan. Jadi standar itu kita mengikuti dari pemerintah pusat. Dan ini sudah diperiksa oleh BPK, tidak ada masalah di sini, tidak ada kerugian negara, dan tidak ada yang dikembalikan. Oke, Pak Wagub, Anda mengatakan ini hanya persoalan administrasi, tidak ada masalah, tidak ada kerugian daerah di sini berdasarkan summary ataupun kesimpulan dari BPK. Tapi apakah kelebihan bayar ini baru terjadi di era yang sekarang atau memang sudah pernah terjadi di era kepemimpinan yang sebelumnya di Pemprov DKI, Pak? Ya, dalam setiap pemerintahan, tidak hanya di DKI, di semua daerah juga terjadi selisih bayar. Ada selisih kurang, ada selisih lebih, begitu juga pajak. Ada selisih lebih, itu biasa terjadi dalam arus transaksi keuangan. Yang penting semua sudah sesuai dengan ketentuan. Pekerjaan juga suka ada adendum atau penambahan dan sebagainya. Yang penting semua proses dilakukan secara transparan, secara independen, bayaran sesuai dengan kontrak, dan nanti pekerjaannya seperti apa dibayarkan sesuai dengan pekerjaan yang ada. Semuanya yang penting mengikuti SOP peraturan perundang-undangan yang ada dan ketentuan yang ada. Itu yang kami lakukan selama ini. Pak Wagub, jadi kalau memang ada kelebihan bayar itu tidak hanya terjadi di periode sekarang, periode sebelumnya bahkan mohon maaf di banyak daerah juga itu terjadi. Pak Misbah, saya mau tanya, kalau menurut penjelasan dari Pak Wagub tadi ini hanya persoalan administrasi saja, tidak ada yang dirugikan begitu. Tapi menurut Pak Misbah, apakah kemudian kasus kelebihan bayar yang terjadi di Pemprov DKI ini murni persoalan administrasi atau memang bisa diduga ada potensi markup di situ, Pak? Ya, terima kasih Mbak Nana. Selamat sore Pak Riza Patria. Jadi menurut saya karena ini sering terjadi ya, sering sekali terjadi di setiap tahun ada bahasa BPK adalah kelebihan bayar. Menurut saya ini juga ada potensi korupsinya gitu ya, karena di dalam proses ini kan sebenarnya ditangani oleh unit pengadaan barang jasa atau badan pengadaan barang jasa yang sana sebenarnya sudah mempunyai
atau membuat standar harga barang ya setiap tahun, dan ada acuan pengadaan barang jasanya atau e-katalog. Seharusnya kalau Pemprov misalnya mengikuti standar harga yang ada dan mengikuti e-katalog ini, kelebihan bayar itu tidak mungkin terjadi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir ini juga dari sisi pengawasan anggaran juga lemah gitu ya, karena proses pengadaan barang jasa ini kemudian selalu muncul setiap tahun dan selalu menjadi temuan BPK. Nah, kita tahu bahwa BPK ini kan melakukan auditnya dipetik gitu ya. Jadi tidak seluruh anggaran, tidak seluruh APBD itu diperiksa oleh BPK, tetapi melalui uji petik. Nah, ini ada kemungkinan potensi kelebihan bayar ini juga terjadi pada kegiatan-kegiatan lain selain yang muncul saat ini gitu ya, selain yang terkait dengan pembelian masker dan seterusnya. Itu kira-kira Mbak Nana. Oke, Pak Wagub mengutip tadi yang disampaikan oleh Pak Misbah, ada dugaan potensi korupsi. Apakah kemudian Pemprov DKI tidak mencium adanya kesengajaan, dugaan kesengajaan ataupun dugaan potensi markup dan juga korupsi karena kelebihan bayar ini berulang kali terjadi, Pak? Masa tidak dicurigai, Pak? Pak Wagub? Ya, gimana? Ya. Pak Wagub, tadi mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Misbah bahwa ada dugaan potensi korupsi di sini dengan adanya kelebihan bayar. Apakah kemudian Pemprov DKI tidak melihat ataupun tidak mencium adanya dugaan memang potensi markup kesengajaan yang dilakukan oleh jajaran di bawahnya? Masa tidak curiga sama sekali Pak Wagub dengan kelebihan bayar yang berulang ini? Ya kan kita bisa lihat kasusnya. Seperti kelebihan bayar pegawai itu kan apa niatkan korupsi kan tidak. Apa diniatkan dengan kesengaja ada permainan kan tidak. Apa bagian kepegawaian, bagian bayar gaji mau main sama keluarga yang sudah meninggal, mau main sama yang pensiun kan tidak seperti itu. Kan nggak seberapa itu gaji dan sebagainya. Dan kedua juga ketika kasus rapid antigen dan sebagainya kan standarnya kan kita mengikuti harga yang ada dari Kemenkes. Justru kalau kita harganya lebih besar dari Kemenkes baru di situ boleh kita berasumsi ada potensi markup, kerugian negara dan sebagainya. Dan ternyata rekomendasi BPK terkait rapid antigen dan masker yang dilaksanakan oleh Dinkes itu tidak ada masalah. Rekomendasinya sudah diterima, perbaikan-perbaikan sudah dipenuhi, dan tidak ada potensi markup dan sebagainya. Jadi tidak ada kesengajaan terkait markup harga, karena semua sudah sesuai dengan ketentuan aturan. Oke. Pak, begitu juga ketika kasus dulu Damkar juga begitu. Kan memang BPK mengatur berapa yang wajar dan sebagainya. Kita mengikuti saja rekomendasi yang ada. BPK kita laksanakan. Jadi sejauh ini juga kalau kita lihat di DKI Jakarta kan laporan kita kan dari BPK kan WTP kita. Ya. Wajar tanpa pengecualian. Artinya pembukuan kita, administrasi keuangan kita di Republik ini Jakarta termasuk yang terbaik. Kita 4 kali berturut-turut mendapatkan WTP. Artinya kami Pemprov sedapat mungkin mulai dari perencanaan, apalagi implementasi, eksekusi, sampai pelaporan. Itu kan dinilai baik oleh BPK. Sekalipun mungkin belum juga semua sempurna. Karena DKI ini anggarannya besar sekali, bidangnya banyak sekali dibandingkan dengan daerah-daerah lain umumnya. Tapi alhamdulillah dengan segala kondisi yang ada, yang kompleks demikian DKI Jakarta, kami bisa mendapatkan predikat WTP dari BPK. Itu artinya Jakarta termasuk provinsi yang baik dari segi pembukuan, transparansi keuangan, kinerja keuangan dan sebagainya, termasuk pertanggungjawaban keuangan. Oke, Pak Misbah, tadi Pak Wagub sudah menyampaikan bahwa 4 kali berturut-turut Pemprov DKI mendapatkan WTP dari BPK. Artinya BPK memang tidak menemukan adanya kerugian daerah dari kelebihan bayar itu. Dan tadi Pak Wagub juga mengatakan kelebihan bayar itu sudah dikembalikan. Apakah kemudian dengan mengembalikan itu sudah menyelesaikan persoalan begitu saja bahwa tidak ada yang dicurigai, tidak ada potensi korupsi, semua WTP, semua baik-baik saja, masalahnya selesai begitu saja Pak Misbah? Ya, saya pikir WTP itu standar pelaporan ya keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Jadi potensi korupsi itu tetap ada, apalagi dengan kasus kelebihan bayar semacam ini yang terjadi setiap tahun. Jadi kalau prediksi modus korupsinya sebenarnya ini kan ada kemungkinan permainan harga di situ dan ada oknum-oknum yang kemudian akan
menerima manfaat dari kelebihan bayar ini, memang ada kemungkinan pembayaran dalam tanda petik misalnya itu tidak serta-merta akan dibayarkan, tapi bisa menunggu sampai pemeriksaan itu lolos misalnya. Karena ada potensi bahwa kelebihan bayar ini tidak hanya pada 1-2 kasus ini, tetapi ada kasus-kasus lain yang itu potensial untuk ditemukan. Nah ini makanya kita merekomendasikan kepada BPK misalnya untuk melakukan audit investigatif secara menyeluruh agar kita tahu sebenarnya kasus-kasus potensi kelebihan bayar ini seberapa banyak gitu ya. Karena tadi selama ini kan hanya dilakukan auditnya secara uji petik. Ya, baik. Pak Wagub, Pak Misbah menyarankan bahwa BPK melakukan audit investigatif secara menyeluruh karena ada dugaan beberapa orang yang menerima manfaat dari kelebihan bayar ini. Apakah kemudian Pemprov DKI siap jika dilakukan audit investigatif menyeluruh atas laporan anggarannya, Pak Wagub? Yang pertama, kami tidak keberatan apapun bentuk investigasi, audit apapun, kami tidak keberatan. Jadi kami melaksanakan kegiatan mulai dari perencanaan sampai pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan SOP, prosedur, peraturan perundang-undangan yang ada. Dan nyatanya kami mendapat WTP 4 kali berturut-turut. Kalau dilihat, kita bedakan yang tadi yang pensiun, yang meninggal itu kan sudah jelas 800 juta sudah dibalikan hampir 50% dan sisanya berproses. Itu kan cuma masalah administrasi saja antara orang sudah telanjur dibayarkan, ternyata orangnya sudah meninggal. Sudah telanjur dibayarkan, ternyata orangnya sudah pensiun. Cuma masalah itu kan masalah administrasi antara pembayaran dengan pendataan. Kenapa? Karena terlambatnya pendataan orang meninggal itu kan butuh proses, akte kematian dan sebagainya. Begitu juga pensiun, butuh SK pensiun baru terdaftar. Itu terjadi tidak hanya di Jakarta, tapi juga banyak daerah. Yang kedua, tadi kalau kasus yang rapid antigen di kesehatan dengan juga masker itu sudah dinyatakan itu tidak ada kelebihan bayar di situ dan tidak ada korupsi di situ dan tidak ada pengembalian uang. Kalau ada pengembalian uang di situ, berarti di situ ada kelebihan bayar. Tapi tidak ada pengembalian uang dan tidak ada rekomendasi pengembalian uang dari BPK. BPK hanya mempersoalkan harganya, dan harga sudah kita jawab. Harga kami menyesuaikan harga yang dari pemerintah pusat. Silakan dirujuk tim yang menentukan harga dasarnya apa, kualitasnya. Dan sejauh ini tidak ada masalah terkait masker dan rapid antigen. Nah, yang jadi masalah kemarin itu kan yang didamkar. Dan didamkar betul, jadi itu terjadi perbedaan persepsi terkait harga pekerjaan. Nah karena BPK menganggap itu dianggap berlebih, harganya lebih, ya sudah. Bukan Pemprov yang lebih bayar, jadi pihak swasta yang harus mengembalikan dan sudah dikembalikan yang kasus damkar. Jadi semuanya sudah kita sesuaikan dengan peraturan undang-undang yang ada. Oke, Pak Wagub, tapi apakah dengan adanya beberapa kali kelebihan bayar beberapa proyek di Pemprov DKI ini mengakui bahwa ada kesalahan ataupun ada miskomunikasi dalam pengelolaan tata anggaran di Pemprov DKI, Pak? Ya, ada yang salah tidak di situ? Kalau ada kurang administrasi itu bagian dari kekurangan yang kita evaluasi dan kita perbaiki. Tapi mana harus tahu di Jakarta ini anggaran 80 triliun, 70 triliun, 90 triliun, angka yang besar. Kalau dengan kelebihan bayar 800 juta itu kan bukan kami berarti meremehkan, anggap kecil, itu jauh sekali 0,0 sekian persen dibandingkan anggaran yang kita kelola dan kita kerjakan selama ini. Jadi kalau mau lihat transparansi, independensi, pembukuan, pelaporan, pekerjaan di Jakarta sudah luar biasa dengan begitu ribuannya pekerjaan, beragamnya pekerjaan dan banyaknya semua yang terlibat di sini. Dengan hanya, saya tidak mengecilkan, hanya sebagian 1, 2, 3 yang dianggap kelebihan bayar, ya itu suatu yang ya saya kira masalah yang sangat kecil, tidak bermaksud mengecilkan masalah ini. Kita lihat nominalnya, masalahnya tadi cuma masalah pensiun, orang meninggal, kemudian tadi soal di kesehatan dalam kondisi darurat, dan itu sudah tidak sesuai dengan aturan ketentuan, dan kami bukan pada pihak yang menentukan harga lagi. Kami hanya menerima barang, pengadaan dan bayar sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Kesehatan. Di mana kesalahan kami terkait rapid antigen dan masker
dan sudah diperiksa BPK, tidak ada masalah, tidak ada kerugian negara, dan tidak ada kelebihan bayar, dan memang tidak ada yang dikembalikan uang. Oke, baik. Oke, terakhir Pak Misbah, dari hasil temuan BPK ini ternyata bukan hanya terjadi di DKI. Tadi Pak Wagub juga sudah mengatakan, kita harus fair ya Pak, menyebut ini juga terjadi di lembaga ataupun daerah lain. Itu hasil audit BPK. Apa yang salah dengan tata kelola anggaran pemerintahan di Indonesia, Pak Misbah? Singkat saja, waktu kita tidak banyak. Ya, yang pertama bahwa di proses pengadaan barang jasa ini kan ada yang namanya e-katalog. Itu yang seharusnya dijadikan acuan. Terus yang kedua, sebelum sampai ke pemeriksaan BPK, itu kan harusnya sudah dikoreksi, sudah dianalisis oleh internal auditor. Dalam hal ini APIP atau inspektorat ya. Nah, kalau masih sampai lolos, ini berarti kan ada kelemahan di sana ya. Seperti apa proses pemeriksaan yang dilakukan oleh internal pemerintahan. Nah, kok sampai ini menjadi temuan BPK yang itu saya rasa sudah menjadi temuan yang relatif valid gitu ya. Ini memang terjadi tidak hanya di DKI, tetapi juga terjadi di banyak daerah. Dan ini menurut saya akan menjadi modus baru ya di dalam potensi korupsi. Oke, semoga nanti kelebihan bayar dari beragam proyek bukan hanya di DKI, tapi di seluruh instansi dan juga lembaga tidak terjadi lagi karena ini dikhawatirkan bisa menjadi modus baru, modus korupsi baru di tata kelola anggaran Republik ini, begitu ya. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung sore hari ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan juga Misbah Hasan, Sekjen Fitra. Ya, atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu Bapak-bapak.